wabarakatuh. Bapak Ibu, salam sejawat yang berbahagia. Semoga di masa pandemi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai etika pergaulan di tempat kerja. 5 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, rasa hormat. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, dipercaya. Yang keempat, jujur. Yang kelima, peduli. Etika kerja dapat dikatakan sebagai mekanisme internal di tingkat pribadi maupun dalam kelompok yang harus diperkuat, dikontrol eksternal oleh pihak lain yang dalam sistematis berfungsi. Definisi atau pengertian etika kerja adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang dipegang erat oleh individu, baik sebagai seorang karyawan atau bagian dari manajemen yang mengatur regulasi dalam bekerja. Definisi yang lain, etika kerja adalah perilaku karyawan yang spesifik, dinilai dan dihargai oleh perusahaan. Adapun etika di tempat kerja, mengapa kita harus membahas etika? Karena setiap orang memahami etika, setiap orang mengetahui bagaimana bersikap di tempat kerja, setiap orang memahami untuk tidak mengambil barang perusahaan atau mengusik orang lain. Bagaimana dengan hal di atas? Kadangkala datang terlambat ke tempat kerja, searching web pada saat senggang, download beberapa lagu ke komputer Anda, install software tanpa persetujuan perusahaan, alfa melaksanakan beberapa tugas yang diberikan, kadang terbentur pada satu masalah tetapi tidak mencari pertolongan atau bertanya. Di bawah ini adalah beberapa aspek atau unsur tentang etika pergaulan di tempat kerja. Yang pertama, datanglah tepat waktu setiap hari. Kerjakanlah tugas Anda dengan baik. Yang kedua, selesaikan tugas Anda dengan cepat, konsisten, dengan tatanan dan cara yang baik. Ketiga, gunakan gaya bahasa atau gaya bicara yang positif. Kelima, berani bertanggung jawab. Keenam, berkomunikasi dengan aktif. Ketujuh, profesional dengan cara tidak menggunakan fasilitas di kantor untuk kepentingan pribadi. Bapak Ibu, rekan sejawat yang berbahagia, bagaimana bila Anda melakukan kesalahan dengan rekan kerja? Yang harus kita lakukan pertama adalah jujur, memberitahukan kepada atasan secepatnya sehingga tidak akan mengejutkan apabila diketahuinya. Dua, buatlah analisa permasalahannya. Mengapa permasalahan terjadi? Bagaimana mencegah agar tidak terulang kembali? Ketiga,
Kemukakan melalui komunikasi yang asertif dengan atasan Anda. Keempat, pelajari sudut pandang yang berbeda. Kelima, bersiaplah mendengar masukan yang tidak Anda harapkan dan hadapilah secara jujur. Keenam, mintalah pendapat pihak ketiga, misal HRD dan lainnya. Kedelapan, jangan menyebar isu permasalahan yang akan atau mempersulit posisi Anda. Berikut adalah beberapa kamus perilaku yang baik. Yang pertama, hormat atau respect. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, dipercaya. Yang keempat, jujur. Yang kelima, peduli. Apakah hormat atau respect itu? Rasa hormat adalah merupakan atau menghargai orang lain dengan berperilaku baik dan sopan. Sikap hormat merupakan perwujudan sikap saling menghargai satu sama lain. Yang muda menghargai yang tua menyayangi yang muda. Rasa hormat merupakan kebajikan yang mendasari tata krama. Cara kita berpikir tentang orang lain atau cara kita memperlakukan orang lain adalah tingkat kehormatan, kesopanan, atau pandangan. Selanjutnya, tanggung jawab. Pengertian dari tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab berarti keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu atau kewajiban memikul. Tanggung jawab bisa berarti juga atau didefinisikan yang lain, bertanggung jawab secara moral, mental, sebagai jawaban dari suatu kewajiban tertentu. Setiap tindakan mempunyai akibat. Bapak Ibu, rekan sejawat yang berbahagia, selanjutnya adalah pertanggungjawaban. Kita bebas untuk memilih dan kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap pilihan kita. Kita adalah pemimpin dan nanti akan dipertanyakan tentang kepemimpinan kita. Kulukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Selanjutnya, kewajiban. Kewajiban, kita juga akan dituntut untuk melaksanakan melalui kebajikan apa yang diharapkan dari pekerjaan kita sesuai dengan jabatan kita. Selanjutnya, percaya atau trust. Percaya adalah suatu usaha yang sukses harus secara konstan. Orang yang dapat dipercaya, kata-katanya dapat dipegang. Dari selalu bisa dan selalu bisa diandalkan adalah orang-orang yang amanah.
Selain beberapa kebaikan tersebut, orang yang amanah juga punya 5 sifat baik lain, yaitu dapat menjaga rahasia, tidak suka menambah atau mengurangi cerita, selalu berusaha untuk berkata jujur, selalu berusaha dengan maksimal atas sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Yang kelima, bukan pemberi harapan palsu, atau istilah sekarang PHP. Yang pasti, orang yang amanah tidak pernah memberikan obral janji belaka. Orang yang memiliki sifat ini bukan pemberi harapan palsu, yang biasa cuma membuat orang lain berharap. Dia akan berusaha memegang perkataannya dan membuktikan pada semua orang. Selanjutnya, orang percaya atau dipercaya memiliki hubungan dengan sesama rekan kerja, pelanggan, supplier, dan pemilik perusahaan. Begitupun memahami bagaimana memelihara perilaku dan kata dengan naluri saling percaya. Memahami bahwa tidak kepercayaan merupakan atau menjadi hubungan yang tidak baik untuk selamanya. Bapak Ibu, rekan sejawat yang berbahagia, hal yang keempat dalam etika kerja atau etika dalam bekerja adalah kejujuran. Kejujuran digambarkan dengan sikap yang tidak memihak, terlepas dari kepentingan pribadi, prasangka, dan tidak pilih kasih. Kejujuran atau makna jujur dapat diartikan sebagai perkataan atau perbuatan serta kata hati atau perasaan yang sesungguhnya yang sesuai dengan kenyataan apa adanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Ahzab, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yang terakhir adalah peduli. Peduli adalah perasaan dan minat memiliki kegemaran dan menyukai. Peduli adalah sebuah nilai dasar sikap yang memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Peduli juga diartikan sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang yang peduli adalah mereka yang terpanggil melalui sesuatu
dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Ketika ia melihat sesuatu keadaan tertentu, ketika ia menyaksikan kondisi masyarakat, maka dirinya akan tergerak melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan ini diharapkan dapat memperbaiki atau membantu kondisi di sekitarnya. Sikap peduli ini adalah sikap keterpanggilan untuk membantu mereka yang lemah, mereka yang miskin, membantu mengatasi penderitaan dan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Orang-orang yang peduli adalah orang-orang yang tidak bisa tinggal diam menyaksikan penderitaan orang lain. Sikap peduli adalah sikap yang terpanggil untuk mengajak dan mengingatkan kepada orang-orang yang mampu selama ini yang lalai terhadap penderitaan orang-orang yang kurang mampu di sekitarnya. Begitupun ketika kita dalam bekerja di pelayanan, khususnya pelayan kesehatan, pada saat kita melihat ada seorang pasien yang perlu dibantu, kita harus memiliki rasa peduli terhadap pasien tersebut. Bapak Ibu, rekan sejawat yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum kita berpisah, ada beberapa poin yang kita ambil dalam perjumpaan perbincangan kali ini. Yang pertama, dalam etika kerja atau etika pergaulan dalam bekerja, ada 5 poin yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, rasa hormat. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, dipercaya. Yang keempat, jujur. Yang kelima, peduli. Demikian penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.